Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sofiana Eka Nur Safitri. I'm from Muhammadiyah University of Kudus. In here, I will explain about cross-cultural understanding. Jadi apa sih itu cross-cultural understanding? Nah, cross-cultural understanding merupakan suatu pemahaman lintas budaya, di mana kita perlu memahami budaya-budaya dari luar. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa sih itu culture. Nah, culture is the characteristic of particular of group people which include national, attitude, ethnic, language, beliefs, styles, social habits, and value. Jadi culture atau budaya merupakan suatu kebiasaan atau ciri khas dari sekelompok orang, di mana dapat berupa suatu kebangsaan, keyakinan, kemudian bagaimana cara mereka bersosialisasi, kemudian juga bagaimana cara mereka bersikap atau nilai-nilai moral yang mereka terapkan, serta bagaimana cara mereka berbahasa atau berkomunikasi. Nah, di sini kita perlu memahami perbedaan-perbedaan dari budaya dari negara Indonesia dan negara luar. Mengapa demikian? Nah, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan persepsi, atau kita dapat sebut dengan misunderstanding dalam berkomunikasi atau dalam memahami budaya dari negara luar yang berbeda dengan kebiasaan di negara kita. Nah, sebagai contohnya di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, biasanya pada negara di Amerika, ketika mereka sarapan atau breakfast, mereka biasanya cukup menggunakan roti. Sedangkan bagi negara Indonesia, kalau kita sarapan tanpa menggunakan nasi belum disebut dengan sarapan. Jadi bagi masyarakat Indonesia, ketika kita makan wajib menggunakan nasi. Nah, ini tentu perbedaan yang sangat signifikan. Nah, selain itu, yang dapat kita lihat ketika turis-turis datang ke Pulau Bali, yaitu dengan sebagai contohnya, mereka tentu akan menggunakan pakaian yang kita anggap sebagai pakaian yang sangat kurang tertutup atau sangat tidak tertutup. Nah, sedangkan di sana hal itu dianggap sebagai hal yang wajar. Nah, kalau kita atau masyarakat Indonesia sendiri menganggap hal tersebut kurang sopan. Nah, selain itu juga ada contohnya married by accident atau hamil di luar nikah. Nah, di sana having sex is normal. Jadi di sana seks bebas merupakan hal yang wajar bagi mereka. Sedangkan di Indonesia sendiri hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak pantas bagi masyarakat Indonesia dan cenderung dikatakan sebagai aib. Nah, selain itu, dalam hal bahasa, tentu dalam setiap budaya atau dalam setiap culture tentu memiliki perbedaan cara mereka berbahasa. Nah, apa sih kaitannya bahasa dengan culture atau budaya? Jadi di sini dapat dikatakan bahwa language is reflection of culture. Jadi bahasa merupakan cerminan dari budaya. Mengapa demikian? Karena setiap budaya tentu memiliki ciri khas masing-masing dalam penggunaan bahasa maupun dalam hal berkomunikasi. Nah, hal ini dapat kita lihat perbedaan-perbedaan budaya. Contohnya, contoh singkatnya. Nah, ketika seseorang menawarkan atau offering minuman kepada tamu di Amerika, mereka akan mengatakan coffee or tea please. Nah, jadi mereka menawarkan kopi atau teh, silahkan, seperti itu. Nah, ketika kita menjawab no thanks, maka mereka tidak akan memberikan apapun kepada kita. Sedangkan bagi warga Indonesia, ketika mereka menawarkan suatu minuman, misal orang Jawa, monggo kopi nopo teh. Nah, pasti kita akan menjawab seperti mboten usah repot-repot.
Namun masyarakat Indonesia pasti akan tetap memberikan minuman yang seadanya. Nah, hal tersebut cukup kontras. Jadi kita perlu memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi. Hal ini dikarenakan masyarakat di Amerika atau warga di Amerika cenderung tidak senang dengan basa-basi. Jadi mereka cenderung to the point. Nah, hal yang perlu kita pahami yaitu ada verbal pattern, rule and style, making invitation, and directness. Nah, yang pertama ada verbal pattern. Nah, di sini verbal pattern sendiri merupakan pola kita dalam berbahasa atau berkomunikasi, baik meliputi noun atau kata benda, kemudian adverb and adjective. Nah, bagi masyarakat di Amerika, di sana ketika berkomunikasi atau berbicara cenderung melihat suatu situasi. Nah, di sini mereka akan menggunakan bahasa informal, formal, and semi-formal. Nah, pada bahasa formal, biasanya mereka akan menggunakan ketika bertemu guru atau dosen mereka di suatu perguruan atau di suatu sekolah. Nah, mereka akan cenderung memanggil dengan sebutan dokter, profesor, teacher, miss, mister, and sir. Nah, hal tersebut dianggap sebagai bahasa yang formal bagi mereka. Nah, contohnya di sini ada sebuah percakapan, "Hello Prof. Mick Aston, my name is Anne Mary, and I would like to submit my English project in your room." And Profesor Mick Aston menjawab, "Okay, I will check it later." Nah, itu merupakan salah satu penggunaan bahasa formal. Sedangkan bahasa informal mereka gunakan ketika bertemu dengan teman sebaya yang sudah dekat. Nah, sebagai contohnya di sini, "Hi Mary, hi Anne, what are you doing here? I will buy some fruit to my mother. How about you? I come here because my mother asked me to buy some broccoli." Selain itu, ketika bertemu dengan seseorang, mereka cenderung tidak senang apabila ditanyai berkaitan dengan umur, kemudian sudah menikah atau belum. Kemudian mereka juga tidak senang ketika ditanyai mengenai agama atau kepercayaan mereka. Nah, sebagai contoh di sini, "How old are you?" Nah, kalimat tersebut sebaiknya tidak diucapkan ketika bertemu dengan warga atau masyarakat di Amerika. Selain itu, "Are you married?" Nah, itu juga tidak boleh dikatakan. Mereka lebih senang ketika bertemu ditanyai terkait dengan hobi mereka, aktivitas yang mereka lakukan, serta bagaimana cuaca hari ini. Nah, seperti kalimat-kalimat seperti itu. Selain itu, dalam berkomunikasi mereka senang dengan mendapatkan apresiasi atau appreciate. Nah, jadi ketika berkomunikasi mereka cenderung senang ketika diapresiasi. Nah, contohnya pada akhir kalimat ketika berkomunikasi, "It was nice to meet you." Nah, seperti itu. Jadi mereka akan merasa dihormati ketika bertemu. Kemudian selain itu, di sini ada rule and style. Nah, rule and style merupakan cara mereka atau gaya mereka berkomunikasi. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa gaya atau cara mereka berkomunikasi tidak senang bertele-tele atau cukup to the point atau pada intinya. Nah, selain itu, ketika mereka berbahasa dengan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah akrab dengan mereka, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa yang kadang kita sebut dengan slang, yang kadang bagi kita itu merupakan kata-kata kasar, sedangkan bagi mereka hal tersebut merupakan hal yang biasa. Nah, contohnya di sini, "Hi Lucy, are you dating with John yesterday?" Nah, lalu Lucy menjawab, "What the hell? No, I went to mall yesterday." Nah, bagi kita kalimat seperti itu merupakan kalimat yang cukup kasar ya. Namun bagi mereka hal itu merupakan hal yang biasa. Jadi kita perlu memahami cross cultural tersebut.
Jadi tidak terjadi misunderstanding. Nah, selain itu juga ketika kita mengajak atau making invitation, kita juga perlu memahami beberapa hal. Nah, making invitation di sini merupakan bagaimana cara kita mengajak atau mengundang seseorang dalam suatu acara ataupun dalam suatu kegiatan. Nah, ada dua tipe di sana, yaitu ada making invitation formal dan ada making invitation informal. Nah, di sini ketika kita berekspresi dalam mengucapkan invitation formal, kita dapat mengucapkan would you like to, I would very happy if bla bla bla, we would be delighted if you bla bla bla. Nah, sebagai contohnya di sini, excuse me Miranda, I'm having a graduation party in my house. Would you like to come? Nah, seperti itu. Lalu Miranda menjawab, when is the event? I will come if my schedule allow me. Nah, seperti itu. Merupakan suatu invitation atau undangan secara formal. Sedangkan informal biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan teman atau seseorang yang sudah sangat akrab dengan kita. Nah, contohnya di sini ekspresinya kita dapat mengucapkan dengan why don't you come to. Selain itu, you must come to. Nah, sebagai contohnya di sini salah satunya ada sebuah percakapan, yaitu hey Jack, I'm going to the beach. Want to come? Nah, seperti itu, dia mengejar want to come. Nah, lalu Jack menjawab, of course, I love the beach. Nah, seperti itu merupakan salah satu budaya dari mereka. Jadi ada dua cara mereka dalam mengundang atau mengajak seseorang dalam suatu kegiatan, yaitu formal dan informal. Nah, untuk selanjutnya ada directness. Nah, directness di sini merupakan pengucapan atau bagaimana cara berkomunikasi secara terus terang atau tidak bertele-tele, seperti kebiasaan mereka bahwa mereka senang dengan kalimat atau ucapan komunikasi yang langsung to the point. Mereka tidak senang bertele-tele. Nah, mereka juga tidak senang diajak basa-basi. Nah, sebagai contohnya di sini, hi Harry, do you like a strawberry? Lalu Harry langsung menjawab, no, I don't like it, but I'm very love watermelon. Nah, seperti itu. Mereka cenderung lebih senang tidak bertele-tele atau langsung pada dasarnya. Nah, tadi merupakan beberapa hal yang perlu kita pahami dalam cross-cultural understanding. Jadi, setiap budaya tentu memiliki perbedaan-perbedaan dalam cara mereka meyakini sesuatu, cara mereka bersikap, atau cara kebiasaan mereka, serta bagaimana cara mereka berkomunikasi. Nah, hal tersebut perlu kita pahami agar tidak terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman ketika kita bertemu dengan masyarakat yang berbeda budaya dengan kita. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait cross-cultural understanding. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.